Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Noah Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tonton terus video ini sampai selesai. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan baru bagi kita semua. Adik-adik sekalian, perkembangbiakan tumbuhan ada dua macam. Pertama, perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Jika adik-adik sekalian belum melihat video tersebut, silahkan cek link di atas. Kedua, adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau yang disebut juga sebagai perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan di mana calon makhluk baru atau tumbuhan baru tersebut berasal dari tubuh atau bagian tubuh dari induknya. Pertumbuhan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun secara buatan atau hasil rekayasa manusia. Berikut adalah contoh perkembangbiakan vegetatif secara alami. 1. Perkembangbiakan dengan tunas. Contohnya pada pisang, di mana tumbuhan pisang yang baru terbentuk dari tunas yang keluar dari dasar tanaman induknya. 2. Perkembangbiakan umbi lapis terjadi pada bawang merah, di mana tumbuhan baru muncul dari bagian-bagian umbi lapisnya. Yang ketiga, perkembangbiakan umbi batang. Contohnya terjadi pada tanaman kentang atau ubi jalar, di mana tumbuhan baru dari kentang atau ubi jalar berasal dari munculnya tunas baru pada umbinya. Yang keempat, perkembangbiakan umbi akar terjadi pada wortel, lobak, dan singkong, di mana tumbuhan barunya muncul dari akar yang juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang kelima, geragih atau stolon terjadi pada tanaman stroberi dan rumput teki. Tumbuhan baru terbentuk ketika batangnya menyentuh tanah, dan pada bagian yang menyentuh tanah akan tumbuh tanaman baru yang dapat dipisahkan dari induknya. Keenam, akar tinggal atau disebut juga rizoma terjadi pada tanaman kunyit, jahe, dan lengkuas. Pada jenis tanaman ini, tumbuhan baru bisa kita peroleh dengan menanam potongan-potongan akarnya. Yang ketujuh, spora terjadi pada tanaman lumut dan paku sarang burung. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut adalah contohnya. 1. Cangkok merupakan sebuah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang, kemudian dibalut dengan tanah agar batang-batang yang dikupas tersebut memiliki akar, sehingga ketika telah tumbuh akar tersebut kemudian ditanam di tanah untuk dikembangkan menjadi tumbuhan baru. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman yang berkayu, contohnya mangga dan jambu air. 2. Setek batang merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan memanfaatkan batangnya untuk ditanam. Contohnya, cara penanaman pada singkong. Yang ketiga, setek daun
merupakan cara perkembangbiakan dengan memanfaatkan bagian daunnya untuk ditanam sehingga menghasilkan tumbuhan yang baru. Misalnya pada tumbuhan begonia dan cocor bebek. Yang keempat, merunduk. Merupakan cara perkembangbiakan tanaman dengan cara merundukkan bagian tubuhnya menyentuh tanah. Dari bagian yang menyentuh tanah itu muncul akar yang akan bisa dipotong untuk selanjutnya ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Misalnya pada tanaman stroberi dan bougainville. Yang kelima, menempel atau okulasi, merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempel mata tunas dari suatu tumbuhan kepada tumbuhan yang lainnya. Okulasi ini digunakan untuk menggabungkan dua sifat yang berbeda dari dua buah tumbuhan ke dalam satu tumbuhan. Misalnya, satu jenis mangga berbuah lebat namun berbatang tinggi. Kemudian satu lagi jenis mangga yang berbatang rendah namun berbuah sedikit. Oleh karena itu, mangga yang berbatang rendah ditempel atau diokulasi dengan mangga yang berbuah lebat, sehingga diperoleh jenis mangga baru, yaitu yang berbatang rendah dan berbuah lebat. Oke adik-adik sekalian, demikianlah video kita kali ini. Jika ada saran, kritik, atau permintaan video pembelajaran, silahkan ketikkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.